Jadi ini kan ada 9 ya angkanya. Ya 9. Jadi nanti ada yang 5, ada yang 4 ya. Jadi Nana untuk kelompok 1 Ibu susun maju ke depan. Ini jarak. Jadi nanti kalau misalnya ini udah mendiskusikan makanya nanti kalau misalnya kalian ada mau tanya jawab silakan ya. Dan kita jadikan kelas ini diskusi. Dan Zahra coba jelaskan. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang apa itu kebijakan publik. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa kebijakan publik itu adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau bahkan pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, serta mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada juga definisi nih dari kebijakan publik. Nah, menurut Eston merumuskan bahwa kebijakan publik itu adalah antar hubungan yang berlangsung di antara unit satuan pemerintah dengan lingkungannya. Demikian pula definisi yang pernah dikatakan oleh Wilson yang merumuskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah atau suatu langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh seseorang. Selanjutnya serahkan kepada teman saya. Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab dari ciri-ciri kebijakan publik itu Bu. Tunggu sebentar. Itu yang bicara awalnya lagi dijelaskan. Kurang ajar kan ya? Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab dari apa saja ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama itu Bu, dibuat oleh pemerintah. Yang kedua itu bersifat mengikat Bu. Selanjutnya itu bertujuan untuk kepentingan umum. Kemudian melibatkan proses dan tahapan. Selanjutnya itu memiliki dampak yang sangat luas. Nah, kemudian saya akan mencoba menjawab yaitu tuntutan kebijakan publik. Nah, tuntutan kebijakan itu merujuk pada berbagai aspirasi, kebutuhan dan tekanan yang diajukan oleh individu, kelompok, masyarakat atau organisasi kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Nah, tuntutan ini bertujuan untuk mendorong perubahan atau berbagai perbaikan dalam kebijakan yang dilakukan agar lebih sesuai dengan kepentingan publik. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai tuntutan kebijakan. Yang dimaksud di sini ialah tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta atau kalangan dalam pemerintahan sendiri. Nah, sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu
penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, termasuk ketetapan MPR, keputusan Presiden, dan peraturan-peraturan dari jenjang nasional sampai provinsi, kabupaten atau kota, sampai ke bawahnya pemerintahan desa. Selanjutnya yaitu keluaran kebijakan. Keluaran kebijakan ini merupakan wujud kebijakan publik yang agaknya paling konkret. Artinya ia dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat karena menyangkut hal-hal yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada hasil akhir kebijakan. Nah, yang dimaksud hasil akhir kebijakan ini itu adalah akibat ataupun dampak langsung yang kita rasakan sebagai masyarakat, baik yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut. Nah, itu sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat ini. Nah, yang terakhir itu mengapa kebijakan publik ini perlu kita pelajari sebagai bagian dari mata pelajaran kita yang mempelajari terkait ilmu sosial. Disiplin ilmu kebijakan ini sudah sejak lama membelah dirinya menjadi dua cabang. Jadi yang pertama itu disebut studi kebijakan atau policy study. Salah. Ulangi lagi. Jadi yang terakhir ada mengapa kebijakan publik ini perlu kita pelajari, karena sebagai bagian dari integral ilmu sosial kita ini, disiplin ilmu kebijakan ini sudah sejak lama membelah dirinya menjadi dua cabang. Yang pertama yaitu disebut studi kebijakan, yaitu studi yang berusaha untuk menginformasikan kepada kita proses pembuatan kebijakan dengan cara melakukan penelitian mengenai isu-isu kebijakan tertentu. Yang kedua yaitu lebih ke bersifat politis, karena yang dimaksudkan itu untuk mempengaruhi secara langsung hasil akhir proses pembuatan kebijakan tersebut. Mungkin sekian.